ini sebenarnya dijual apa enggak sih? Dijual bebeknya? Kok, oh tapi ini warung. Loh kok kayak rumah? Iya kayak rumah Simbah loh ini. Kalau biasanya dapur ada di dalam rumah, di desa Ngeledok, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah, justru ada dapur kampung yang terbuka. Nah, dari sinilah lahir kuliner legendaris, Bebek Ledok. Warung makan hidden gem alias tempatnya tersembunyi tapi tersohor sampai pelanggannya rela antri. Dan yang bikin unik, dapurnya terbuka. Vibes kampungnya terasa hangat kayak lagi di hajatan desa. Konsepnya sebenarnya gimana? Kok saya dari depan jalan saya bingung, makanya kok rumah-rumah warga ini Pak? Iya, ini saya memang jualannya di dalam kampung Mas, di dalam kampung, di tengah kampung memang. Jadi jalannya dari jalan raya ke sini itu agak lumayan, 100 meter ya lebih gitu. Meski lokasinya ada di area pemukiman warga, warung yang eksis dengan menu bebek gorengnya ini tetap menarik antusias pelanggan. Bahkan sejak buka pukul 9 pagi sampai jam makan siang, warung ini terus ramai diserbu pembeli loh. Ternyata memang dapur lah yang jadi kunci rahasianya. Masaknya masih pakai tungku tuh tadi Bapak bilang apa namanya ini? Pawon. Pawon nih yang bilang iya. pawon. Terus sengaja memang pakai kayu bakar ini bikinan buatan atau memang bagian dari rumahnya sih Pak? Ya dulu kan ibu masaknya pakai kayu bakar juga sebagiannya, terus pakai tungku gede-gede kayak gini juga guys. Mending sekalian buat jualan. Oh akhirnya perangkat atau perabotan di dapur asli udah pakai aja gitu. Pakai aja, yes. Yang bisa dipakai Pakai gitu aja. Jadi tanpa merubah bentuk aslinya istilahnya gitu ya. Wah, keren deh ya idenya. Memanfaatkan dapur tradisional peninggalan orang tua sebagai tempat berjualan. Ditambah lagi nih, tanpa ada sekat atau dinding pembatas antara dapur dan tempat makannya. Pengunjung auto bisa menyaksikan langsung proses masak bebek. Nah, justru itulah daya tariknya. Gak ketinggalan nih, sambutan ramah dari ibu-ibu juru masak kian menambah suasana hangat dan akrab. Layaknya berada di rumah sendiri tuh. Tapi saya lihat kok pembeli-pembeli tadi warawiri masuk, bahkan ada yang ikut ngaduk-ngaduk, itu memang dibolehin Pak? Boleh Pak, ini memang open kitchen kan, jadi pembeli ya biar tahu prosesnya, bisa lihat, nah ini prosesnya masak bebek kayak apa kok, ini Oh, gitu. nggak ganggu ibu-ibunya? Enggak, insya Allah enggak, ibu-ibu juga ramah. Malah seneng suka-suka dibantu. Wah, malah seharian ya? Seharian. Malah kalau seharian mau bantuin ya monggo ya? Iya, karena memang kan ini kayak rewangan. Oh, apa itu Pak? Rewangan itu kalau orang punya hajatan, itu tetangga-tetangga kan pada bantu. Oh, nah datang. itu ya ada yang goreng, ada yang masak, ada yang bikin bumbu, kayak gitu, jadi rame gitu. Dapur Bebek Ledok bukan hanya tempat masak, tapi juga jadi ruang interaksi sosial. Pembeli bisa ngobrol, sendau gurau, sambil menunggu bebek matang. Jadi emang ini salah satu nilai jual dari rumah makan atau warung makan di sini. Pembeli itu tuh memang dibebasin untuk masuk ya, untuk masuk ke dapur, mau ikut ngupas bawang boleh, mau masak boleh, mau bikin mau goreng malah kebeneran ya. Kan malah kebeneran sekalian kita dibantuin. Menurut saya suasananya itu dapat banget. Biasa kalau di luar itu kan warung ya, kalau di sini itu rumah. Jadi serasa makan di rumah lah, untuk kita habis kerja, makan siang juga nggak usah ke rumah, kita mampir di sini kan gitu kan. Kalau di Bebek Ledok ini ya, itu kan rasanya itu empuk banget bebeknya, dari bebeknya teksturnya juga empuk. Lalu rasanya juga masuk sampai ke dalamnya, sampai ke daging-dagingnya. Lalu untuk suasana di sini kan seperti rumah nenek ya, kan di pedesaan gitu. Oh iya, penamaan Bebek Ledok sendiri berasal dari nama Dusun Meledok. Setiap harinya, puluhan ekor bebek dimasak dengan bumbu rempah tradisional, resep turun-temurun selama puluhan tahun. Nah, yang jadi andalannya nih, katanya sih kremesannya itu loh. Perpaduan tepung tapioka, telur ayam, garam, penyedap rasa, dan air secukupnya. Duh, saya jadi makin kepo nih.
Kalau ke bebek ledok nih, ciri khasnya tuh kita harus pakai remesan segitiga yang bentuknya kayak leker ini ya Bu ya. Iya. Rasanya nih. Banyak banget. Enak Bu. Iya, makasih ya Mas. Semua bebek yang disajikan di sini selalu pakai remesannya ya. Nih, harus pakai remesannya. Bu, nanti saya lihat cara bikinnya ya. Satu aja telurnya ya. Tercampur. Masukkan ke botol ajaib ini. Jadi ibu tuh senjatanya pakai botol ajaib ini ya. Ini alat untuk membuat kremesannya supaya jadi. Tuang. Kenapa Bu harus pakai botol kok nggak pakai gayung atau sendok gitu misalnya? Soalnya biar mudah semuanya. Karena kan kalau pas dimasukin gitu kan uapnya itu panas. Memang sih, terlihat mudah ya, tapi nggak semua orang bisa berhasil membuat kremesan yang renyah dan bertekstur. Termasuk saya nih. Hehehe. Selain butuh skill khusus, ada trik saat menuang dan menggoreng adonannya. Bahannya sama, caranya sama, tapi ternyata hasilnya beda. Ini sih bukan kremesan, tapi remukan. Remukan ya Bu ya, remuk wes ambiar ini namanya. Kenapa Bu bisa jadi kayak gini? Oh, adonannya tadi kurang banyak, makanya ambiar nih, nggak bisa dilipet. Selain bagian pawon atau dapur yang dijadikan pusat aktivitas penjual dan pembeli, Andi sang pemilik warung juga sengaja nggak banyak merenovasi bagian rumahnya. Bagian teras depan masih tampak seperti wujud rumah tinggal. Hanya bagian pintu dan jendela ruang tamu dibuat terbuka tanpa penutup supaya pelanggan merasa nyaman. Nah, begitu masuk sini langsung. ya Wah. bedanya. Berarti ini dulu garasinya Pak nih? Ini Buat dulu motor. Ya, pelataran ini di teras ini. Teras nih, masih pilar-pilarnya ciri khas Pilarnya, di pilar dulu rumah. Dan yang paling kelihatan rumah nih jendelanya. Ini adalah jendela teras rumah, dulu ada Iya, kacanya nih harus Mas. dilepas. Dilepas. Jadi, mau pilih tempat yang mana nih? Mau di teras depan yang terasa santai? Atau di teras belakang sambil menikmati sejuknya udara persawahan? Kalau saya sih, lebih suka di bagian dapur, biar gampang kalau mau nambah. Hehehe.